selalu bersinar. Matahari di waktu pagi hari, selalu bercahaya. Purnama di malam terang. Bumi Nusantara yang indah, agung dan mulia. Bumi Nusantara tiada tandingannya. Lihatlah di sana, gunung yang tinggi, lautan membiru. Lihatlah mereka selalu tetap bersatu. Bumi Nusantara yang indah, agung dan mulia. Bumi Nusantara tiada tandingannya. Nusantara yang indah, agung dan mulia. Bumi Nusantara tiada tandingannya. Selalu bersinar matahari di waktu pagi hari, selalu bercahaya. Purnama di malam terang. Bumi Nusantara yang indah, agung dan mulia. Bumi Nusantara tiada tandingannya. La 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 la. Ya, saudara, suara Tirta Sembada Voice telah memberikan gambaran pada kita bahwa Nusantara ini sudah memberikan banyak bagi kita. Nah, bagaimana kita ini kemudian sebagai yang menikmati itu semua bisa mengelola dengan baik, Pak Bambang? Ya. Kalau tadi kita sudah dengar dari pemerintah nanti ada perda, dari BDM juga sudah mengatakan bahwa ini harus ada ketersediaan air yang cukup sudah dijaga. Masyarakat tentunya juga harus digerakkan dong, Pak, ya. Ya, pastinya ya, karena air ini adalah bahan vital yang tidak bisa tergantikan oleh apapun yang cair. Tidak ada lampu listrik, masih ada lampu minyak. Betul. Tidak ada nasi, masih ada singkong. Betul. Tidak ada air, orang tidak akan bisa bertahan sampai dengan 7 hari tidak mengkonsumsi air. Oleh karena itu, saya selalu berpesan kepada pemerintah, air itu harus masuk kepada 10 bahan pokok yang pertama dan utama. Ya. Karena apa? Air tidak bisa tergantikan oleh zat apapun. Oleh karena itu, filosofi air yang saya menjadi teringat nih pesan dari Pak Dangarso Dalem pada saat kami menyelenggarakan Rakernas. Beliau itu menyampaikan kepada kami, komunitas pengguna air, tolong pengguna air ini menjadi cucuing lampah di dalam Mandoyo Ajining Tirto. Yang saya pahami adalah bagaimana kita tuh mampu menjadi yang terdepan untuk menggerakkan sistem bagaimana air tersedia. Karena Mandoyo Ajining Tirto adalah pemahaman kami adalah bagaimana mendayagunakan air yang betul-betul berharga. Itulah filosofi dari air yang sebenarnya. Oleh karena itu kami mengajak masyarakat tentunya pada khalayak terutama di daerah istimewa Yogyakarta dan khususnya di Sleman agar bisa membantu bagaimana menjaga kelestarian sumber daya air, termasuk bagaimana memanfaatkan air dengan bijak. Ya, konkretnya seperti apa, Pak? Apa memang ada gerakan untuk menjaga sumber daya ketersediaan lahan di situ supaya tidak rusak? Ya, tentunya pasti ada ya, kita kerjasama dengan DLH, kemudian difasilitasi oleh PDM, kita melakukan suatu penanaman pohon di sumber-sumber mata air. Karena kita harus melindungi, karena air itu adalah esensial sehingga sirkulasi air. Jadi kita tuh harus punya manajemen bagaimana mengelola air dengan benar. Kalau menurut Pak Bambang, masyarakat kita itu sudah hemat air belum sih? Sementara ini sangat tergantung ya.
ketika kita bicara masalah hemat itu tentunya ada takarannya. Kalau kita bicara masalah penggunaan air yang ideal adalah bagaimana kita bisa membuat manajemen air itu menjadi lebih bijak. Baik, Jadi manajemen air ya. penggunaan air seperlunya. Baik. Kemudian sisa-sisa air yang memang sudah menjadi residu itu bisa disampaikan pada tanaman-tanaman agar apa? Itu terjadilah di situ penampungan air kembali. Baik, Pak Arief, pemanfaatan air kita lihat sekarang Jogja ini sudah berkembang sebagai kota pariwisata, banyak hotel, banyak juga yang kemudian memerlukan air. Pak Arief, itu juga katanya konon kabarnya beberapa tahun lalu menjadi polemik bahwa air tanah di sekitar itu warga kemudian sudah mulai berkurang begitu Pak. Dikawal nggak itu Pak? Ya, justru beberapa kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Sleman kemarin itu ketika kita ada moratorium pendirian hotel itu dulu salah satunya kan banyak terjadi konflik horizontal antara pihak pengembang dengan masyarakat. Jadi ketika hotel menggali sumur air dalam itu tentu akan berdampak berimplikasi pada ketersediaan air di wilayah hotel tersebut menjadi berkurang sehingga kita memayungi, kita pastikan nanti ada regulasi yang menjaga agar ketersediaan sumber air itu betul-betul terjaga. Nanti dikelola dengan baik. Baru nanti ya Pak ya ini? Ya, memang ini belum. Artinya saya juga heran kenapa ini harusnya ini menjadi prioritas pemerintah untuk mendorong bagaimana persoalan air ini menjadi salah satu persoalan sentral, vital sehingga dipayungi sebuah regulasi bagaimana kira-kira bisa nggak Pak ketersediaan sebelum air tahun baku. 2030 kan Pak Dwi tadi mengatakan 2030 oke PDAM Saya kira masih kalau bisa ini nahan gitu. persoalan global sudah sedemikian rupa, saya kira nanti prioritas kita bisa masukkan ke dalam sebuah regulasi. Apakah itu di pemerintah DI maupun di kabupaten kota, saya kira harus karena itu kemarin ke depan. kan ada konferensi tentang air yang di Nusa Dua Di Bali ya. Bali Ya, gitu ya, kan. saya kira itu menjadi perspektif kita di DIY khususnya bagaimana menjaga ketelestarian, kita lindungi betul bahwa sumber daya air kita yang di Jogja ini harus kita lindungi betul dengan sebuah regulasi begitu. Pemirsa yang di rumah dan saya juga yang saat ini melihat Pak Arief ini sudah di provinsi kita kawal ya Pak Arief ya. Siap. Kemudian Pak Dwi 2030 oke kita bisa menahan itu, PDAM bisa menahan itu. Kemudian kira-kira apa sih Pak kalau menahan kan harus banyak katakannya senjatanya gitu. Yang kurang nih apa selain perda? Ya, jadi memang yang namanya manajemen air itu kompleks sekali ya. Di satu sisi perlu regulasi untuk melindungi, di sisi lain memang kita perlu membutuhkan sinergitas dengan instansi maupun masyarakat itu sendiri. Jadi dikatakan tadi oleh Pak Bambang, memang air itu sebetulnya konsumsinya itu untuk keperluan yang sifatnya memang untuk kebutuhan hajat hidup. Sementara ini kan banyak masyarakat yang menggunakan ketika menggunakan air pump ya katakanlah itu bukan untuk kebutuhan hidup aja, tapi ada yang untuk siram-siram, ada untuk yang mencuci mobil, walaupun itu nggak masalah bagi kami. Namun itu jangka panjang juga akan berpengaruh terhadap keterbatasan air. Maka manajemen apa yang kita lakukan setelah tahun 30 atau setelah terjadi pendekatan kerawan air, ya tentunya kami mohon kepada pemerintah daerah sesegera mungkin sampai sekarang harus disiapkan sumber-sumber air yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh PDAM dalam melayani masyarakat. Baik. Kalau nanti itu terlambat, ini ya juga berdampak pada masyarakat terganggu akses air bersihnya. Baik, kalau tentang ketersediaan air sekarang saya akan menanyakan kualitas air, Pak. Banyak yang mengatakan bahwa harus ada peningkatan kualitas air, kemudian harus ada pemeliharaan alat agar air itu bisa kualitasnya bagus dan semakin bagus. Lantas dari PDAM sendiri bagaimana itu? Iya, terima kasih Mbak Meta. Jadi ini benar sekali, memang kami sampai saat ini terus berusaha bagaimana meningkatkan kualitas air itu sendiri. Walaupun secara Permenkes 26 parameter yang disyaratkan sudah memenuhi, namun kan yang namanya air itu kan berubah terus pada posisi air bakunya. Tadi saya sudah sampaikan ketika terjadi perubahan iklim akan sangat berpengaruh terhadap kualitas air itu sendiri. Maka kami sampai sekarang ini telah melengkapi instalasi-instalasi pengolahan yang mana instalasi pengolahan ini memang akan memberdayakan air-air yang sudah mulai kurang dari sisi air bakunya menjadi air yang memang bisa dan siap untuk dikonsumsi masyarakat. Jadi sampai sekarang kami ini memelihara atau meningkatkan
instalasi pengolahan ini cukup banyak. Jadi sekarang hal-hal yang baru yang berkaitan dengan teknologi pasti akan kita ikuti supaya kita tidak ketinggalan dalam rangka untuk tetap mempertahankan kualitas air. Apakah itu yang kemudian mempengaruhi naiknya tarif air, Pak? Iya, kalau bicara masalah kenaikan tarif air sebetulnya di Provinsi DIY ini sudah ada aturannya, di mana peraturan gubernur itu ada batas atas, batas bawahnya. Kebetulan Sleman ini masih di bawahnya, batas bawahnya dari peraturan gubernur DIY. Masih di bawahnya batas Masih bawah. Iya. Sudah bawah masih di bawahnya lagi. Iya. Berarti sangat murah. Berarti masih sangat-sangat murah. Iya. Nah, apakah itu kemudian menurut dari masyarakat Kabupaten Sleman ini masih mahal? Nah, kami nanti akan tanyakan kepada Pak Bambang. Namun sebelumnya kami akan ajak Anda mengikuti jeda pariwara berikut ini.